Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 115 pria yang bisa makan di kandang babi. Penanggung jawab perusahaan dapat diputuskan setelah tahun baru. Tahun baru Imlek hanya dalam beberapa hari, dan Feng Yu kembali ke distriknya. Dia perlu membantu mengelola pabrik pengolahan makanan dan peternakan babi. Di masa depan, dia perlu mempekerjakan 2 orang yang cocok untuk menangani pabrik dan pertanian untuknya. Feng Yu tidak mempercayai keterampilan manajemen ayahnya. Hal yang paling menggerakkan Feng Yu adalah ahli peternakan babi, Profesor Su, akhirnya tiba. Modernisasi peternakan babi masih membutuhkan pendapat dan bantuannya. Pakar telah tiba, dan Feng Yu harus menyambutnya secara pribadi. Semua ahli dijunjung tinggi, dan kebanyakan dari mereka sombong. Jika mereka merasa tidak dihormati, mereka mungkin akan pergi, dan akan sulit untuk mengundang mereka lagi. Para ahli ini saling mengenal, dan para ahli lainnya juga akan sulit untuk diundang. Feng Yu tiba di peternakan babi dan melihat stafnya tidak terlihat baik. Apa yang terjadi? Apakah ahli mempersulit mereka? Jika itu masalahnya, maka Feng Yu akan mengirimnya pergi. Bahkan para ahli tidak bisa menggertak stafnya. Paman Li, di mana ayahku? Kepala Feng ada di dalam bersama ahlinya. Xiao Yu, sebaiknya jangan masuk dulu. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki nafsu makan untuk makan malam nanti. Ekspresi Paman Li aneh. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan atau menjijikkan. Apa? Mereka menyembelih babi di dalam. Bukankah aku sudah bilang semua babi harus disembelih di rumah jagal kota? Feng Yu merasa sedikit tidak berdaya ketika dia berpikir bahwa ayahnya ingin menghemat uang dengan melakukan penyembelihan sendiri. Ini bukan menyembelih babi. Itu ahlinya. Ada apa dengan ahlinya? Feng Yu terkejut. Apakah ahli melakukan sesuatu? Ia sedang makan. Feng Yu tersenyum dan bercanda berkata, itu normal bagi seseorang untuk makan sekarang. Mungkinkah dia makan sesuatu yang membuatku kehilangan nafsu makan? Saya bahkan berani makan jeroan babi. Apa yang harus ditakuti? Pernahkah Anda melihat orang makan di kandang babi? Dia memegang semangkuk nasi dengan sayuran dan makan dengan lahap, di depan babi. Ada kotoran babi di sekelilingnya, dan bau urin dan feses sangat menyengat. Saya tidak ingin membicarakan hal ini. Bagaimanapun, aku akan melewatkan makan malam hari ini, kata Paman Li. Feng Yu terkejut. Siapa yang waras akan makan di kandang babi? Membayangkannya saja sudah membuatnya ingin muntah. Dia meludah ke lantai, tapi dia masih harus mendiskusikan sesuatu dengan ahlinya. Jadi, dia hanya bisa menggigit peluru dan memasuki peternakan. Di kandang babi, dia melihat kerumunan orang di sana. Hanya satu dari mereka yang memegang mangkuk, dan sisanya merokok dengan putus asa. Mereka berusaha menekan rasa mual itu. Feng Yu menahan perasaan mual dan berjalan mendekat. Ventilasi di peternakan babi tidak memadai, tetapi masih ada bau kotoran babi yang menyengat. Benar-benar ada seseorang yang bisa makan di tempat seperti ini. Profesor Su, Anda di sini. Xiao Feng, ini pertanian keluargamu. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kebersihannya bagus, dan partisinya dibangun dengan baik. Anda juga memberi makan babi-babi ini dengan pakan ternak pelet. Ini cukup langka. Setelah Profesor Su menyelesaikan kalimatnya, dia makan seteguk nasi lagi. Feng Yu segera ingin muntah, tetapi dia mencubit pahanya dengan keras. Dia menggunakan rasa sakit untuk menekan rasa mual. Dia menoleh ke samping dan meludah ke lantai. Profesor Su, mengapa kamu makan di sini? Kamu bisa datang ke rumahku atau ke kantin di peternakan babi. Tidak ada waktu. Aku harus pergi sebentar. Saya masih perlu mengunjungi beberapa peternakan babi lainnya nanti. Saya perlu menyelesaikan banyak hal sebelum tahun baru, dan itu akan membuat pekerjaan saya lebih mudah di akhir tahun. Profesor Su berkata dan buru-buru menghabiskan nasi di mangkuknya tanpa sedikit pun rasa mual. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Profesor Su akhirnya selesai makan. Mereka sangat terkesan dengan profesionalisme Profesor Su, tetapi mereka tidak bisa menerima dia makan di kandang babi. Jika Anda sibuk, Anda bisa makan di dalam mobil. Anda mungkin terbiasa dengan bau di sini, tetapi kami tidak. Mulai hari ini, Feng Yu tidak pernah menggunakan mangkuk besar untuk makanannya karena akan mengingatkannya pada kejadian di kandang babi. Profesor Su,
Perbaikan apa lagi yang dibutuhkan peternakan babi kita? Pernahkah Anda melihat denah peternakan babi kami? Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Feng Yu bertanya dengan cemas. Peternakanmu tidak buruk, dan kamu masih bisa memelihara beberapa ratus babi lagi. Saya telah melihat denah lantai. Anda tidak dapat memperluas basis pertanian Anda karena sirkulasi udara akan sangat buruk. Ada kotoran babi di sekelilingnya, dan bau urin dan feses sangat menyengat. Saya tidak ingin membicarakan hal ini. Bagaimanapun, aku akan melewatkan makan malam hari ini, kata Paman Li. Feng Yu terkejut. Siapa yang waras akan makan di kandang babi? Membayangkannya saja sudah membuatnya ingin muntah. Dia meludah ke lantai, tapi dia masih harus mendiskusikan sesuatu dengan ahlinya. Jadi, dia hanya bisa menggigit peluru dan memasuki peternakan. Di kandang babi, dia melihat kerumunan orang di sana. Hanya satu dari mereka yang memegang mangkuk, dan sisanya merokok dengan putus asa. Mereka berusaha menekan rasa mual itu. Feng Yu menahan perasaan mual dan berjalan mendekat. Ventilasi di peternakan babi tidak memadai, tetapi masih ada bau kotoran babi yang menyengat. Benar-benar ada seseorang yang bisa makan di tempat seperti ini. Profesor Su, Anda di sini. Xiao Feng, ini pertanian keluargamu. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kebersihannya bagus, dan partisinya dibangun dengan baik. Anda juga memberi makan babi-babi ini dengan pakan ternak pelet. Ini cukup langka. Setelah Profesor Su menyelesaikan kalimatnya, dia makan seteguk nasi lagi. Feng Yu segera ingin muntah, tetapi dia mencubit pahanya dengan keras. Dia menggunakan rasa sakit untuk menekan rasa mual. Dia menoleh ke samping dan meludah ke lantai. Profesor Su, mengapa kamu makan di sini? Kamu bisa datang ke rumahku atau ke kantin di peternakan babi. Tidak ada waktu. Aku harus pergi sebentar. Saya masih perlu mengunjungi beberapa peternakan babi lainnya nanti. Saya perlu menyelesaikan banyak hal sebelum tahun baru, dan itu akan membuat pekerjaan saya lebih mudah di akhir tahun. Profesor Su berkata dan buru-buru menghabiskan nasi di mangkuknya tanpa sedikit pun rasa mual. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Profesor Su akhirnya selesai makan. Mereka sangat terkesan dengan profesionalisme Profesor Su, tetapi mereka tidak bisa menerima dia makan di kandang babi. Jika Anda sibuk, Anda bisa makan di dalam mobil. Anda mungkin terbiasa dengan bau di sini, tetapi kami tidak. Mulai hari ini, Feng Yu tidak pernah menggunakan mangkuk besar untuk makanannya karena akan mengingatkannya pada kejadian di kandang babi. Profesor Su, perbaikan apa lagi yang dibutuhkan peternakan babi kita? Pernahkah Anda melihat denah peternakan babi kami? Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Feng Yu bertanya dengan cemas. Peternakanmu tidak buruk, dan kamu masih bisa memelihara beberapa ratus babi lagi. Saya telah melihat denah lantai. Anda tidak dapat memperluas basis pertanian Anda karena sirkulasi udara akan sangat buruk. Dan tidak akan ada penerangan yang cukup. Ini tidak baik untuk pertumbuhan babi. Saya akan membantu Anda mengeditnya, dan Anda dapat membangunnya berdasarkan denah lantai yang baru. Sistem pemberian makan dan penyiraman otomatis juga tidak buruk. Negara-negara lain, terutama AS, sudah memulai metode pertanian jenis ini. Konsep Anda dianggap yang pertama di China. Mengapa Profesor Su di sini? Itu karena dia sedang meneliti hal ini, dan dia perlu mendirikan peternakan babi modern. Tetapi universitas tidak memiliki dana untuk mendirikannya dan tidak ada bos yang akan berinvestasi dalam penelitiannya. Kebetulan Feng Yu ingin mencari ahli dalam peternakan babi dan bertemu Profesor Su. Mereka berdua mengobrol sebentar, dan Feng Yu meninggalkan kesan mendalam pada Profesor Su. Tapi dia merasa bahwa Feng Yu sangat membual. Bagaimana seseorang yang memiliki peternakan babi kecil memiliki dana untuk memodifikasi dan membuat peternakan babi modern. Feng Yu masih menyebutkan bahwa dia ingin mengimpor mesin Uni Soviet untuk memproduksi ham dan membuat berbagai produk daging dengan merek yang sama. Dia bahkan ingin membiarkan semua orang di kota dapat membeli daging babi segar setiap hari. Bagaimana ini mungkin? Sulit bagi orang-orang di kota untuk membeli daging babi segar. Tetapi setelah dia tiba di sini, dia memperhatikan bahwa pertanian ini jauh lebih baik daripada pertanian yang diberikan kepadanya oleh universitas. Itu lebih bersih, dan para pekerja semuanya sangat berpengalaman dan bahkan mengetahui beberapa metode pemeliharaan babi tradisional yang tidak dia sadari.
Ada juga wakil petugas dari Departemen Peternakan yang mengatakan kepadanya bahwa peternakan babi telah menandatangani kontrak dengan Departemen Peternakan, yang menyatakan bahwa mereka akan menginvestasikan beberapa juta RMB dalam 2 tahun ke depan untuk membeli peternakan babi modern dan akan mampu menghasilkan setidaknya 30.000 babi setiap tahun. Sejak itu, Profesor Su mulai memperlakukan peternakan babi ini dengan serius. Dia bertanya-tanya tentang peternakan ini dan menunda perjalanannya untuk mengunjungi peternakan ini. Itu sebabnya dia makan siang di kandang babi. Tapi dia agak tidak senang ketika wakil petugas dari Departemen Pertanian pergi saat dia mulai makan. Dia adalah seorang profesor di Universitas Pertanian, dan gaji serta tunjangannya setara dengan wakil wali kota-kota. Bagaimana bisa seorang wakil petugas dari Departemen Pertanian begitu tidak menghormatinya? Wen Deguang ingin menemani Profesor Su berkeliling pertanian, tetapi dia tidak tahan melihat seseorang makan di kandang babi. Itu adalah keajaiban bahwa dia tidak muntah di tempat. Tapi sekarang, Profesor Su lebih bahagia. Feng Yu benar-benar memiliki niat untuk membangun peternakan babi modern dan jika peternakan itu akan dibangun di bawah bimbingannya, dia bisa menerbitkan tesisnya di atas kertas dan mungkin menjadi ahli nomor 1 China dalam peternakan babi. Dia juga bisa dipromosikan menjadi wakil dekan universitas. Feng Yu mengatakan hal-hal yang paling ingin didengar Profesor Su. Profesor Su, setelah tahun baru, silakan kunjungi kami kembali untuk membimbing kami dalam pembangunan kandang babi, pemasangan sistem pemberian makan dan pembersihan otomatis. Hahaha, tentu. Saya masih perlu mengunjungi tempat lain sekarang. Saya akan menghubungi Anda ketika saya memilah informasi ini. Penelitiannya akhirnya mengambil langkah pertama dan terpenting yaitu dari teori menuju kenyataan. Ini penting baginya. Semua orang mengantar Profesor Su ke mobil, dan Feng Yu melihat ibunya berjalan ke pertanian. Kamu sudah kembali dan kenapa kamu tidak pulang? Apa yang kamu lakukan di sini? Zhang Muhua memandang Feng Yu, mengeluh. Apa yang bagus untuk berkeliaran di peternakan babi? Seseorang harus menjadi mahasiswa untuk memiliki masa depan yang baik. Seorang profesor datang untuk memahami lebih banyak tentang pertanian kami. Sepertinya pertanian kita akan baik-baik saja di masa depan. Feng Yu dalam suasana hati yang baik. Profesor Su telah setuju untuk menjadi konsultan mereka dan memberi mereka nasihat teknis. Ini jauh lebih baik daripada bertanya kepada para ahli dari Departemen Pertanian. Yang diinginkan Profesor Su hanyalah menyebutkan namanya. Bahkan Profesor Su tidak memiliki permintaan ini, Feng Yu juga akan mengumumkan bahwa Profesor Su lah yang telah membantu menciptakan peternakan babi modern ini. Ini akan menjadi publisitas yang berguna untuk pertanian. Dia baru saja pergi dengan mobil itu. Apakah kalian berdua sudah makan? Saya telah memasak usus babi rebus favorit Anda. Zhang Muhua berada di pertanian untuk memanggil Feng Xingtai pulang untuk makan siang. Ketika ayah dan anak itu mendengar usus babi direbus, wajah mereka berubah menjadi hijau. Feng Xingtai buru-buru berkata, ibumu sudah menyiapkan makan siang. Kamu pulang dan makan sekarang. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak akan makan siang. Siapkan saja bubur dan sayuran asin untukku di malam hari. Feng Yu menatap ayahnya dengan sedih. Ayahnya menggunakan dia sebagai tameng. Bab 116 Lubang Es. Babi terakhir sebelum tahun baru dikirim ke rumah jagal kota Bing. Setelah mengirim daging babi ke perusahaan mesin, sisanya dijual di distrik. Feng Yu juga mendapatkan hasilnya kembali. Kali ini dia melakukannya dengan lebih baik. Dia berada di 7 tempat kelasnya. Liu Kun berada di 1 NS posisi seperti biasa. Nilainya selalu yang terbaik. Anehnya, Fat Chik berada di tempat kedua dan Li Na di tempat ketiga. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah Wen Dongjun berada di 6 posisi. Sial, keberuntungan si idiot ini bagus. Dia mendapat bantuan 3 ERT siswa kelas atas selama ujian, dan mata pelajaran terlemahnya menjadi mata pelajaran terbaiknya. Bahkan guru bentuk mereka tidak mempercayai mata mereka. Setelah mereka mendapatkan slip hasil, Wen Dongjun terus membual dan bahkan memberi tahu orang tuanya bahwa dia telah belajar sangat keras di sekolah untuk mendapatkan hasil ini. Wen Deguang berseri-seri dengan gembira dan bahkan membuka sebotol baijiu, anggur putih Cina. Putranya telah menjadi menjanjikan. Keesokan paginya, Feng Yu masih tidur nyenyak di tempat tidurnya ketika ketukan keras membangunkannya. Berhenti tidur. Bukankah kita setuju untuk pergi dan menggali lubang es hari ini? Bangun sekarang.
Ayo, ayo pergi. Wen Dongjun melambaikan tongkat besi dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya berada di belakang punggungnya. Dia tertutup rapat dengan pakaian tebal, dan matanya penuh kegembiraan. Saudara Jun, ini baru jam 8. Hari masih gelap. Tidak bisakah kita pergi di sore hari? Feng Yu berkata tanpa daya. Wen Dongjun tertawa, sepertinya aku harus menggunakan jurus spesialku. Dia memasukkan tangan kirinya ke bawah selimut Feng Yu, dan Feng Yu berteriak keras dan membalik selimut. Ada bola salju, seukuran kepalan tangan di tempat tidurnya. Feng Yu meraih bola salju dan melemparkannya ke wajah Wen Dongjun. Tapi Wen Dongjun tidak peduli dan berkata, apakah kamu sudah bangun sekarang? Bangun sekarang. Aku siap. Feng Yu hanya bisa menyeret dirinya dan sarapan. Setelah mengemas peralatannya, mereka memuat jaring ikan, tongkat besi, dan 2 ember ke Land Rover keduanya sebelum berangkat. Kemarin Feng Yu menyarankan untuk memancing di es. Dia ingin mengajak Lina, tetapi Lina tidak tertarik, dan Liu Kun tidak bebas. Jadi, dia ditinggalkan bersama Wen Dongjun. Mereka berdua tidak memilih untuk pergi ke sungai. Tidak mudah untuk berjalan di sungai yang membeku dan, itu sangat berbahaya. Mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah kolam, di mana mereka sebelumnya telah pergi sebelumnya. Pertama, mereka perlu menggunakan sekop untuk membersihkan salju di atas es. Wen Dongjun mengulurkan tangannya dan mulai memecahkan es dengan batang besi. Feng Yu juga mendapatkan hasilnya kembali. Kali ini dia melakukannya dengan lebih baik. Dia berada di 7 tempat kelasnya. Liu membersihkan es yang dihancurkan, dan Feng Yu akan menggunakan beliung untuk mengenai tempat yang sama. Mereka berdua bergantian memukul tempat yang sama. Setelah sekitar 10 menit, mereka istirahat. Permukaan es sangat jernih dan beberapa pukulan lagi, mereka akan membuat lubang. Wen Dongjun mengambil kapak dari Feng Yu dan memukul es beberapa kali lagi. Dia akhirnya memecahkan lubang di es tebal. Dia beralih ke batang besi dan menusuk lubang beberapa kali lagi, dan diameter lubang menjadi sekitar 1 meter. Dia menyendok es kecil dengan jaring, dan mereka bisa melihat bayangan ikan. Di musim dingin, kolam membeku, dan airnya kekurangan oksigen. Begitu ada lubang es, ikan-ikan ini akan berenang ke arahnya. Akan lebih baik jika mereka ada di sana pada malam hari. Ikan akan melompat keluar dari lubang jika mereka menyinari lubang dengan cahaya. 1, 2, 3, angkat. Wen Dongjun dan Feng Yu berpegangan pada tiang kayu jaring dan mengangkatnya bersama-sama. Ikan-ikan kecil melompat-lompat di jaring. Feng Yu membawa ember untuk ikan-ikan ini. Feng Yu terkejut ketika dia melihat bahwa selain ikan mas dan tidur Cina biasa, ada 2 ikan mas yang besarnya sekitar 0,5 kg. Keberuntungan mereka tidak buruk. Jatuhkan jaring ke dalam lubang lagi dan goyangkan ke kiri dan ke kanan. Mereka kemudian menghitung 1, 2, 3, dan mengangkat jaring bersama-sama lagi. Tangkapannya kali ini juga tidak buruk. Ada ikan kecil-kecil, tapi ada ikan lele besar 1 kg. Hanya ada beberapa ikan kecil pada ketiga kalinya mereka mengangkat jaring. Artinya tidak ada ikan besar di sekitar lubang es. Mereka perlu menggali lubang lain di tempat lain. Di sini, kamu tinggal di sini dan menangkap ikan-ikan kecil ini. Saya akan pergi ke sisi lain untuk menggali lubang es baru. Kita akan berganti saat aku lelah. Di timur laut, terutama Longjiang, setelah Anda menggali lubang es, Anda harus terus mengaduk airnya. Jika tidak, air akan membeku lagi dalam waktu kurang dari 10 menit. Meski esnya tidak akan kental, repot untuk memecahkannya lagi. Feng Yu perlahan menyendok ikan kecil dengan jaring. Ada lebih sedikit ikan. Setiap kali dia mengangkat jaring, hanya ada beberapa ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini digunakan untuk memberi makan ayam dan bebek. Tidak ada yang akan memakan ikan ini. Walaupun ini sudah lewat masa di mana ikan melimpah, tapi tidak seburuk tahun-tahun mendatang. Orang hanya makan ikan yang minimal 0,5 kg. Setelah beberapa saat, Wen Dongjun datang terengah-engah untuk beralih dengan Feng Yu. Feng Yu pergi ke tempat baru untuk terus menggali lubang di es tebal dengan pemecah es. Dia akan berubah menjadi batang besi ketika dia lelah. Sebelum Feng Yu bisa memecahkan kebekuan, Wen Dongjun berlari mendekat. Biarkan aku yang melakukannya. Anda terlalu lambat. Tidak ada lagi ikan di sana. Anda telah memilih tempat itu. Hanya ada 3 ekor ikan yang beratnya di atas 0,5 kg.
Saya akan menunjukkan tempat ini yang saya pilih. Nanti kalau jaringnya kita angkat, akan dipenuhi ikan-ikan besar. Wen Dongjun menikam es dengan batang besi sambil membual. Feng Yu kebal terhadap kesombongan Wen Dongjun sekarang. Dia memindahkan 3 ikan besar ke ember lain dan membawa ember ikan kecil kembali ke Land Rover. Dia menuangkan ikan-ikan kecil ke dalam karung dan berjalan kembali dengan ember. Wen Dongjun telah memecahkan permukaan es dan menyendoki es yang dihancurkan dari permukaan air. Ketika dia melihat Feng Yu berjalan perlahan, dia memintanya untuk bergegas. Semua ikan akan hilang pada saat Feng Yu mencapai. 1, 2, 3, angkat. Hahaha, apa yang baru saja aku katakan? Saya tahu saya akan memilih tempat terbaik. Lihat, kami hanya mengangkat jaring sekali, dan ada 4 ikan besar di dalamnya. Masing-masing dari mereka juga lebih besar dari lele Anda. Anda harus bergantung pada saya dalam memilih tempat yang tepat untuk memancing di lubang es. Saya memiliki pengalaman dan keberuntungan. Feng Yu tidak menyangka lubang es ini begitu bagus. Begitu jaring diangkat, ada 2 ikan besar lagi. Pasti ada sarang ikan di bawah es. Mereka mengangkat jaring 7 kali. 5 kali pertama memiliki ikan besar tetapi 2 kali terakhir semuanya ikan kecil. Baru 5 kali pertama mengangkat jaring, mereka menangkap 11 ikan besar. 2 ekor ikan berukuran minimal 1,5 kg. Wen Dongjun membual tanpa henti di samping Feng Yu. Feng Yu bisa bertahan ketika Wen Dongjun menyombongkan diri untuk pertama kalinya, kedua kalinya, ketiga kalinya. Ke-10 kalinya, dan Feng Yu tidak tahan lagi. Dia juga ingin mencari tempat yang tepat. Jika dia bisa menjaring ikan yang lebih besar dari 2 kg, Wen Dongjun harus diam. Kali ini giliran Feng Yu yang mencari spot lubang es selanjutnya. Wen Dongjun membawa ikan-ikan itu kembali ke mobil. Catatan penulis, ini adalah salah satu hal yang paling membahagiakan ketika saya masih muda. Di tengah kolam, Anda bisa meraup ikan, dan di dekat tepinya, Anda bisa meraup katak. Lemparkan semuanya ke dalam panci di atas api, dan beberapa baijiu, bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.